Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Rahmat-Nya, kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik bagi kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 131 ayat 1-3. Tertulis demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja pertama Swedia, Gustav Vasa, mengokohkan posisi Swedia sebagai kerajaan yang terpisah dari dominasi Denmark. Setelah kematiannya, ketiga anaknya laki-laki berkonflik satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Anak yang pertama yaitu Erik, mulanya menjadi raja menggantikan ayahnya, tapi kemudian digulingkan oleh saudaranya yang bernama John. Setelah John meninggal, anak John yang bernama Sigismund mewarisi tahta Swedia. Tapi kemudian Sigismund digulingkan oleh Charles yang adalah pamannya sendiri dan yang tidak lain adalah juga adik dari John, ayah dari Sigismund. Kehidupan ini, saudara, akan jadi penuh dengan konflik dan tidak lepas dari kekacauan kalau kita sombong dan terlalu ambisius sehingga menghalalkan segala cara. Perlu bagi kita untuk menenangkan jiwa di tengah situasi dunia yang penuh dengan persaingan satu sama lain di era sekarang ini dan di tengah-tengah banyaknya keinginan-keinginan kita. Kita perhatikan dalam Mazmur 131 ayat 1-3 ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Raja Daud di dalam Mazmur ini menyatakan bahwa dirinya tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Pernyataan ini memang sesuai dengan kenyataan dari sikap Daud. Kita bisa melihat dari bagaimana respon Daud terhadap Raja Saul yang mengejar-ngejar dan ingin membunuhnya. Sebenarnya Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tapi Daud tidak serta-merta dengan lancang menggantikan Saul. Ia tetap rendah hati dan tidak mau berperkara dengan Saul. Sekalipun Daud dapat dengan mudah melenyapkan Saul dalam beberapa kesempatan, tapi itu tidak dilakukannya. Ia menunggu waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Rema buat kita melalui Mazmur ini, saudara, adalah agar kita menjaga hati untuk tidak terlalu ambisius dengan membuat kita menghalalkan segala cara, mengejar-ngejar hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang di luar kemampuan dan batas dari diri kita. Sikap ambisius seringkali membuat kita menjadi stres dan kelelahan, tidak puas dengan keadaan, khawatir berlebihan, bersaing yang tidak sehat, menimbulkan konflik,
merusak suasana dan hubungan kita dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk menenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita ingin ini, ingin itu. Kita punya ambisi yang macam-macam. Pikiran kita terlalu memikirkan hal-hal yang besar, yang tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh berpikiran besar, tidak saudara. Tapi mari tenangkan jiwa kita. Miliki hati yang damai dalam hadirat Tuhan yang membawa sukacita. Jangan biarkan jiwa kita gelisah, tidak tenang karena berbagai ambisi yang ada, dan juga karena kesombongan dan iri hati. Adalah mudah bagi Tuhan untuk melakukan segalanya. Mari tenangkan jiwa kita di dalam Dia. Belajarlah menenangkan jiwa, menenangkan hati dalam janji Tuhan, agar kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kebenaran firman-Mu memberikan kami pengertian, membukakan hati kami untuk menyadari kebenaran-Mu Tuhan. Terlalu sering kami punya ambisi yang tidak sehat, ambisi, sikap sombong yang membuat kami gelisah. Hati kami gundah gulana karena ingin mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi bagi kami. Kami tidak mau belajar setia dengan hal-hal kecil. Kami ingin langsung pada hal-hal yang besar, dan itu menimbulkan hal-hal yang tidak sehat, hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran kami, yang membuat kami tidak damai. Ajar kami Tuhan untuk menenangkan diri kami di hadapan-Mu. Belajar menenangkan diri dalam hadirat-Mu dan dalam janji-janji firman-Mu. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu dan dalam rencana-Mu yang baik. Tuhan akan menolong dan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkati setiap kami, lawat yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Dan berikanlah jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas kami semua, dan keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.